Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai inteligensi pada orang dewasa. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu pengertian inteligensi, klasifikasi tes inteligensi, simulasi penyelenggaraan tes inteligensi, dan administrasi CVIT yang menyangkut penyajian, observasi, dan diskusi. Pembahasan pertama mengenai inteligensi, pengertian inteligensi yang akan dijelaskan oleh Lucy Jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Jelita. Di sini saya akan membahas tentang pengertian inteligensi. Kita sering menemukan ada orang yang cepat, cekatan, dan terampil dalam waktu yang relatif singkat dapat menyelesaikan tugas pekerjaan yang dihadapinya. Begitu pula sebaliknya, banyak orang dalam menyelesaikan tugas, masalah yang dihadapinya membutuhkan waktu yang relatif lama. Bahkan ada pula yang lamban dan tak dapat menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu faktor yang menentukan hal tersebut adalah taraf intelijensi orang tersebut. Istilah intelijensi ini sudah menjadi bahasa umum bagi masyarakat. Hanya saja sebagian masyarakat menamakannya kecerdasan, kecerdikan, kepandaian, keterampilan, dan istilah lainnya yang pada prinsipnya bermakna sama. Istilah intelijensi dapat diartikan dengan dua cara, yaitu yang pertama arti luas, yaitu kemampuan untuk mencapai prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Prestasi itu dapat diberikan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pergaulan, sosial, teknis, perdagangan, pengaturan rumah tangga, dan belajar di sekolah. Yang kedua, arti sempit, kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah yang di dalamnya berpikir memegang peranan pokok. Intelijensi dalam arti ini kerap disebut kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Mengenai hakikat intelijensi, belum ada kesesuaian pendapat antara para ahli. Variasi dalam pendapat nampak bila pandangan ahli yang satu dibanding dengan pendapat ahli yang lain. Pendapat-pendapat itu antara lain, yang pertama, Terman. Intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir abstrak. Yang kedua, Thorndike. Intelijensi adalah kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat atau baik terhadap stimulasi yang diterimanya. Misalnya orang mengatakan meja, bila sebuah benda berkaki 4 dan mempunyai permukaan datar, maka makin banyak hubungan atau koneksi semacam itu yang dimiliki seseorang, makin intelijensilah orang itu. Yang selanjutnya, Weschler. Intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional, dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Sedangkan Bergreich dan Vincent berpendapat bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk belajar menyesuaikan diri dan memecahkan masalah baru. Pembahasan kedua mengenai klasifikasi tes inteligensi yang akan dijelaskan oleh Indah Mayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mayuni. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu klasifikasi tes inteligensi pada orang dewasa. Yang pertama adalah SPM atau Standar Progressive Matrix. SPM adalah tes inteligensi yang dirancang oleh J.C. Raven pada tahun 1936 serta diterbitkan pertama kali di tahun 1938. SPM untuk digunakan untuk mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general atau kemampuan umum seseorang. Tes SPM digunakan secara individu atau klasikal dan waktu penyajiannya dibutuhkan 30 menit. Yang kedua yaitu APM atau Advanced Progressive Matrix. APM dikembangkan oleh Raven yang merupakan tipe tes kedua dari tes
ini yang dikembangkan. Tes ini mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki inteligensi di atas rata-rata. Selain itu, tes ini juga mampu membedakan secara tajam atau antara mereka yang tergolong memiliki inteligensi unggul dari yang lainnya. Tes ini terdiri atas dua set. Yang pertama ada satu pemberian soal kepada yang ditujukan dengan maksud untuk menjelaskan prinsip-prinsip kerja. Dan yang kedua adalah set kedua, di mana pengukuran sebenarnya yang dilakukan. Soal-soal pada set kedua meliputi persoalan yang mampu menjadikan alat pengukur pada proses pemikiran tinggi secara analisis, sehingga APM berguna untuk mendapatkan gambaran tentang laju kecepatan dan keberhasilan belajar yang mungkin dicapai seseorang di dalam suatu bidang studi. Yang ketiga yaitu CFIT atau Culture Fire Intelligence Test. Tes ini merupakan salah satu tes inteligensi yang sering digunakan oleh psikolog dan lembaga psikologi Indonesia. Pertama kali tes inteligensi ini dikembangkan oleh Raymond B. Cattell pada tahun 1940. Dalam proses administrasinya, tes ini relatif tidak memakan waktu, yaitu hanya sekitar 30 menit, sehingga tes ini populer digunakan di kalangan praktisi. Yang keempat yaitu WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes ini dikembangkan oleh David Wechsler akibat rasa ketidakpuasannya dengan batasan dari teori Stanford Binet dalam penggunaannya, khususnya dalam penggunaan kecerdasan untuk orang dewasa, sehingga dikembangkanlah tes ini. David Wechsler kemudian meluncurkan tes kecerdasan baru yang dikenal sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale atau WAIS pada tahun 1955. Tes ini digunakan oleh orang dewasa usia 16 tahun sampai 75 tahun lebih. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individu. WAIS menjadi alat tes yang paling populer karena paling banyak digunakan di dunia saat ini. Tes ini semula bernama WBIS. Tes inteligensi ini memiliki 6 subtes yang terkombinasi dalam bentuk skala pengukuran keterampilan verbal, dan 5 subtes membentuk suatu skala pengukuran keterampilan tindakan. Yang terakhir adalah TIKI atau Tes Inteligensi Kolektif Indonesia. Tes ini merupakan akronim dari Tes Inteligensi Kolektif Indonesia. Tes ini diciptakan berdasarkan kerja sama antara Indonesia dan Belanda. Tujuan dari dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar inteligensi di Indonesia serta membuat alat-alat tes inteligensi yang berdasarkan norma di Indonesia. Tes ini secara keseluruhan dibagi menjadi 3, akan tetapi yang digunakan untuk mengetes orang dewasa adalah TIKI menengah dan TIKI tinggi. Selanjutnya, simulasi penyelenggaraan tes inteligensi yang akan dijelaskan oleh Habib Ade Mulia. Baik, saya Habib Ade Mulia akan melanjutkan materi. Saya akan membahas tentang simulasi penyelenggaraan tes inteligensi. Di tes inteligensi tingkat dewasa ini ada beberapa tes yang bisa diikuti khusus orang dewasa. Salah satu ya ada 6. Yang pertama ada TIKI menengah, lalu ada TIKI tinggi, ada WAIS, ada SPM, APM, dan CFIT di skala 3. Pada tes TIKI, para peserta diminta nanti untuk berhitung angka, untuk menghubungkan data, untuk berhitung soal, meneliti, dan beberapa
dan membandingkan beberapa benda. Sama saja dengan yang tinggi menengah maupun tinggi tinggi. Lalu yang kedua ada tes wise. Nah, di tes wise ini para peserta akan diberikan soal per subtesnya. Ada beberapa subtes, ada yang diberikan soal, ada juga yang diberikan kartu atau gambar. Nanti para peserta disuruh untuk menyusun atau melengkapi atau mengurutkan soal-soal tersebut yang telah diberikan. Nah, selanjutnya ada tes SPM. Nah, di tes yang ini para peserta nanti akan diberikan buku yang berisi 60 gambar. Nah, ke 60 gambar tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang disebut set A, B, C, D, dan E. Nah, pada masing-masing gambar terdiri dari 12 item. Setiap item itu terdapat gambar besar dengan bagian yang berlubang, dan ada juga gambar-gambar kecil untuk mengisi lubang-lubang tersebut. Jadi di tes SPM ini kita akan diberikan gambar, dan lalu kita akan mencari gambar-gambar kecil untuk menutup lubang-lubang yang ada pada gambar besar tersebut. Nanti kita bisa mencari mana yang cocok atau tidak. Nah, cara mencari skor dari tes SPM ini dicari dari seberapa banyak jawaban yang betul. Nanti jawaban yang betul itu akan dijadikan jadi skala. Ada per grade-nya, jadi kita akan melihatnya dari grade-grade tersebut. Akan dijadikan jadi skala. Ada per grade-nya, jadi kita akan melihatnya dari grade-grade tersebut. Baik, yang selanjutnya ada tes APM. Tes APM ini terdiri dari 2 set dalam bentuknya nonverbal. Pada set yang pertama, peserta akan diberikan buku tes yang berisi 12 soal. Lalu pada sesi yang kedua berisikan 36 soal. Maka para peserta nanti diperintahkan untuk menjawab soal-soal tersebut. Untuk hasil skor dari tes APM ini, para peserta tidak mendapatkan suatu nilai IQ atau hasil tingkatan. Nah, pada tes APM ini sama dengan tes SPM, hasilnya itu akan diberikan dengan kategori level intelektual atau per grade juga. Jadi hasilnya itu bisa kita lihat dari grade-nya, grade berapa kita dapat. Maka dari grade yang kita dapat itu kita akan melihat hasil dan kualitas yang kita dapat dari menjawab soal-soal yang diberikan tadi. Lalu yang terakhir ada tes CFIT skala 3. Nah, pada tes CFIT ini kita akan diberikan soal per subtesnya. Per subtes itu akan diberikan soal dan diberikan waktu. Jadi setelah subtes yang pertama selesai, maka akan dilanjutkan dengan subtes yang kedua dan menggunakan waktu juga sampai subtes terakhir yaitu subtes 4. Lalu apabila semua subtes telah dikerjakan dan semuanya soal telah dikerjakan, maka kita bisa mencari skornya. Cara mencari skornya itu kita kumpulkan jawaban yang benar ada berapa, lalu kita masukkan ke skor mentah atau RS. Nah, dari RS itu kita akan cocokkan dengan umur peserta, dan dari situ kita akan mendapatkan hasil IQ yang tertera pada diri peserta yang ikut tes. Baiklah, mungkin sekian dari saya penyampaian materi tentang simulasi penyelenggaraan tes intelijensi. Selanjutnya, Yang terakhir, administrasi CVIT yang akan dijelaskan oleh Leni Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Marlina. Saya akan membahas mengenai administrasi CFIT. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai waktu. Waktu yang ditentukan untuk seluruh penyajian bentuk tes membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 40 menit tergantung pada daya paham kelompok atau subjek. Yang kedua, kita akan membahas mengenai instruksi. Setiap subtes memiliki instruksi yang berbeda-beda, masing-masing instruksi untuk tiap-tiap subtes. Yang pertama yaitu subtes 1 series di sebelah atas. Anda akan menemukan sederet kotak yang berisi urutan gambar. Namun kotak terakhir belum ada isinya. Tugas Anda adalah
mengisi kotak tersebut dengan gambar yang sesuai, yang bisa dipilih dari 6 pilihan jawaban yang tersedia, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Perlu diingat bahwa gambar-gambar pada soal memiliki pola tertentu, sehingga untuk mengisinya Anda perlu mengetahui pola dari urutan gambar tersebut. Yang kedua yaitu mengenai subtes classification. Pada setiap soal Anda akan menemukan 5 buah gambar yang disusun secara berdampingan. Telitilah gambar-gambar tersebut. Tugas Anda adalah menemukan 2 gambar yang tepat yang memiliki karakteristik yang sama. 3 gambar lainnya berfungsi sebagai pengecoh, sehingga berhati-hatilah dalam menemukan pilihan. Selanjutnya yaitu subtes 3, matris di bagian sebelah kiri. Anda akan menemukan sebuah kotak besar yang di dalamnya terdapat kotak-kotak kecil bergambar. Di dalam kotak besar terdapat kotak kecil yang bergambar garis tebal miring. Perhatikan bahwa bagian di sebelah kanan bawah masih kosong. Tugas Anda adalah melengkapi bagian kosong tersebut dengan salah satu dari 5 pilihan jawaban, yaitu di sebelah kanan dari A sampai F. Subtes yang keempat yaitu topologi. Perhatikan contoh soal. Pada contoh soal nomor 1, terdapat kotak yang berisikan gambar dan mempunyai titik hitam tebal. Tugas Anda adalah mencari gambar yang mempunyai titik hitam, di mana titik hitam tersebut berada pada 2 gambar sekaligus. Roberto Colom Botella Santa Cruz tahun 2002 melaporkan bahwa kultur Fire Intelligence Scale atau CFIT merupakan tes yang cukup terkenal dalam mengukur intelijensi fluid. Dalam penelitian ini menggunakan alat tes CFIT. CFIT merupakan tes nonverbal yang mengukur intelijensi fluid yang terdiri dari 4 bagian yang dibagi per waktu pengerjaan, yakni series, yang kedua classification, yang ketiga matris, yang keempat topologi. Keempat bagian tersebut terdiri atas problem pilihan ganda dengan taraf kesukaran yang semakin meningkat, serta termasuk di dalamnya aspek-aspek dari pemahaman visual spasial. Skor mentah kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor komposit yang kemudian dikonversikan dalam IQ yang terstandarisasi dalam Naderi dan Abdullah tahun 2010. Demikianlah presentasi kami pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan pengucapan. Kami akhiri. Wabillahi